Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita membahas mengenai menentukan distribusi frekuensi menggunakan Excel dan IBM SPSS ya. Langkah pertama itu kita buka Excelnya dulu. Ya, selanjutnya kita sorot sel A1 dan masukkan data yang kita perlu dari penelitian kita. Kali ini saya sudah menyiapkan datanya, saya tinggal kopikan saja. Oke, kita copy. Ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum, minimum dengan ranknya. Kita tulis dulu max, min, rank. Ranknya. Oke, rank. Sedangkan K itu sebagai banyak kelas, P sebagai panjang kelas. Untuk nilai max kita masukkan menggunakan rumus fungsi sama dengan max dalam kurung blok semua data yang kita peroleh tadi, kemudian enter. Hasilnya itu 95. Nilai yang tertinggi sini adalah 95. Selanjutnya nilai minimum. Kita masukkan dengan cara sama dengan min dalam kurung, terus kita memblok semua datanya. Oke, kemudian belas kurung enter. Sudah. 25 adalah nilai terendah. Sedangkan rank kita dapatkan dari nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, di mana nilai maksimum di sini ada di sel B12 sama dengan dikurang B13, hasilnya itu 70. Ranknya adalah 70. Sedangkan banyak kelas kita menggunakan rumus ulang dulu. Kita masukkan dulu jumlah datanya dengan menggunakan rumus count, artinya menghitung jumlah data. Oke, baik, sama dengan rumus yang kita pakai itu sama dengan count dalam kurung A1 sampai H10, artinya kita memblok semua datanya lagi. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke banyaknya kelas. Oke, kita masukkan rumus 1 ditambah dalam kurung 3,322 dikali dengan log 80. Kenapa log 80? Karena jumlah data yang kita gunakan adalah 80. Enter. 7,33 kita bulatkan saja menjadi 8 kelas untuk memudahkan kita sebentar. Sedangkan panjang kelas kita ambil dari ranknya dibagi dengan banyaknya kelas. Itu ranknya 70 dibagi dengan 8. Hasilnya itu 8,75. Jadi kita bulatkan lagi menjadi 9. Di sini kita sudah mendapatkan panjang kelas dengan banyaknya kelas. Oke, sekarang selanjutnya itu kita buat suatu tabel lagi untuk tabel distribusi frekuensinya. Tulis interval kelas frekuensi dan persentasenya. Oke, baik. Oke. Interval kelas yang pertama. Kelas pertama kita pakai yang paling bawah itu adalah 25 sampai 33. Karena apa? Karena panjang kelasnya itu kita pakai 9. Itu. Selanjutnya kita isi seperti itu tadi. Oke. Sampai kita mendapatkan 8 kelas.
kelas terakhir itu 88 sampai dengan 96. Nah, oke, kita masukkan tanda sampainya itu menggunakan tanda kurung saja. Oke. Ya, selanjutnya kita mengisi nilai frekuensinya. Oh, nilai jumlah dulu, Pak. Kita masukkan dulu jumlahnya. Oke, baik, jumlah. Oke, frekuensinya. Nah, untuk menentukan nilai frekuensi, terlebih dahulu kita blok semua dulu. Blok. Nah, artinya kita menyorotnya. Kemudian sama dengan frekuensi. Masukkan rumus frekuensi. Terus data array kita ambil dari semua datanya. Kita blok semua data yang awal tadi. Nah, kemudian koma. Dan binnya itu kita ambil dari batas atas kelas, dan yang terakhir itu Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita masukkan jumlahnya dengan menggunakan sum. Oke. Persentasenya itu persen. Nah, untuk persentasenya kita ambil dari frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100, dimana 12 dibagi dengan 80 dikali dengan 100. Oke, hasilnya itu 15%. Jadi kita tinggal tarik mempercepat kita. Nah, dan yang terakhir itu kita jumlahkan semua persentasenya. Sama dengan oke, hasilnya itu 100%. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogramnya dengan menggunakan menu bar data. Menu bar data dengan submenu itu data analisis. Tapi sebagian perangkat, sebagian laptop itu tidak memiliki dengan data analisis. Kita menambahkan dengan menggunakan masuk dengan Excel option. Nah, di sini ada H-ins, kemudian yang paling bawah itu Go, klik Go. Oke, di sini kita checklist pada analisis toolpath. Checklistnya kemudian oke. Secara otomatis akan menambahkan menu data analisis, submenu data analisis. Oke, klik 2 kali, pilih histogram dan oke. Untuk input rank kita hapus semua dulu. Kita hapus dulu semuanya. Oke, baik. Untuk input ranknya kita memblok semua datanya, data yang kita peroleh tadi itu. Oke, bin rank artinya batas atas kelas, kita blok semua juga. Nah, sedangkan outputnya kita bisa menggunakan output di kertas yang sama atau kertas yang baru, tapi kita kali ini menggunakan di kertas yang baru, yaitu output rank. Kita blok tempat yang kosong, kemudian checklist pada chart output dan cumulative persentase dan oke. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah tabel frekuensi distribusi kumulatifnya dengan histogramnya, grafik histogramnya. Kita perbesar agar lebih jelas grafik histogramnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah grafik histogramnya, dan ini sebelah sini adalah tabel distribusi. Oke. Nah, sekian dari tutorial menggunakan Microsoft Excel. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan SPSS. Buka dulu aplikasi SPSS 25 nya.
terbuka. Sini agak telalot ya PSS nya. Kita tunggu dengan cara bersabar. Oke, sudah terbuka. Nah, kita tutup saja ini window welcome-nya. Oke. Baik, kita tutup. Nah, langkah awal yang pertama kita lakukan itu masuk ke variable view. Oke, variable view. Nah, kemudian sorot sel pertama. Sel pertama kita akan sorot. Oke, sorot. Kemudian menu bar edit, klik kanan dan insert variable. Nah, masukkan namanya dengan nilai desimalnya kita gunakan 0 saja. Labelnya kita perbesar. Nah, labelnya kita masukkan nilai ulangan matematika siswa kelas 8. Nilai ulangan matematika siswa kelas 8. Oke. Nah, nilainya biarkan saja begitu, kolomnya juga. Selanjutnya measure-nya kita pakai scale saja. Oke, sudah. Kita atur alignment-nya menggunakan kita pindah saja. Kita pindah ke data view. Selanjutnya kita masuk di data view, di kolom nilai kita masukkan semua nilai yang tadi. Kali ini karena untuk mempercepat langkah saya sudah mempersiapkan datanya. Jadi kita tinggal kopikan dari Excel ke SPSS-nya tadi. Oke. Lagi ke IBM SPSS-nya. Oke, kemudian pastekan. Oke, kita kopikan, paste. Nah, ini datanya sudah ada. Oke, sudah ada 80 data jumlahnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita ini adalah merupakan masih data tunggal ya. Oke. Kita analisis, ada menu bar analisis. Baru deskripsi statistik, kemudian frekuensi. Nah, kita pindahkan nilai ulangan ini ke sebelah variabel. Ulangan variabel. Oke. Statistik, checklist, min, median, mode, rank, maksimum dan minimum. Kemudian continue. Silakan oke untuk menampilkan outputnya. Klik oke untuk menampilkan outputnya. Oke, ini adalah output pertamanya. Untuk statistiknya valid. Oke, valid. Missing, validnya itu adalah 80 atau jumlah data yang betul itu adalah 80. Min 61,33, mediannya 63,00. Ranknya 70, minimum 25 dan maksimumnya itu 95. Nah, tabel yang di bawah itu adalah tabel distribusi frekuensinya untuk data tunggalnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke
kita kembali entitle yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel baru itu untuk menentukan interval kelasnya. Oke, tambahkan variabel view, insert variabel, ya, masukkan kelas, namanya kelas, desimalnya 0 saja, dan sini interval class, labelnya interval class. Ups, salah, interval kelas. Oke, interval kelas, kelas interval ya. Oke, kita gunakan rect saja. Oke, mentionnya kita menggunakan nominalnya. Sedangkan value, di sini kita akan memasukkan kelas-kelasnya. Value diisi dengan kelas dengan labelnya itu adalah batas bawah dengan batas atas kelas. Value-nya 1, batas bawahnya itu 25, kelas sampai batas atasnya itu 33. Kita lakukan sampai cukup dengan 8 kelas. Oke, kelas kelima, batas bawah 61 sampai dengan 69. Add. Oke, lakukan sampai kelas ke-8. Oke, selanjutnya kita tinggal nah sudah, kita kembali ke data view-nya. Nah, untuk kelasnya kita isi dengan misal 81 masuk kelas berapa, 75 masuk kelas berapa, kita masukkan sesuai dengan nilainya, kita urutkan saja. Oke, kita urutkan nilainya menjadi dari kecil ke terbesar. Oke, sedangkan kelasnya kita masukkan, nah 25 masuk di kelas 1, 25 masuk kelas 1, dan seterusnya. Kita isikan. Untuk mempercepat saya sudah siapkan kopiannya, kopian datanya, tinggal copy. Oke, kita kopikan, paste. Oke, nah lihat 25 itu masuk kelas 1, sedangkan yang 34 masuk kelas 2, 44 itu masuk kelas 3, dan begitu pun seterusnya sampai dengan data yang ke-80 itu 95 masuk di kelas 8. Oke, selanjutnya kita analisis kembali. Analisis data deskripsi statistik frekuensi. Nah, kita pindahkan semua ke sebelah. Nilai ulangan, interval kelas juga pindahkan. Nah, kemudian masuk klik statistik. Nah, checklist lagi, min, median, mode, rank, minimum dan maksimum. Continue. Kita masuk chart untuk grafik outputnya. Kita checklist histogram karena kita akan menggunakan histogram, checklist show normal curve, dan continue. Kemudian untuk menampilkan outputnya. Nah, tunggu beberapa detik maksud saya. Nah hasilnya seperti ini. Nah, ini data dan histogramnya. Terlihat ke bawah ya, interval class ini adalah tabel distribusi frekuensinya.
histogram data tunggalnya. Sedangkan yang di bawah itu adalah histogram untuk interval kelas, artinya data kelompoknya. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali ke lembar kerja kita untuk menampilkan view chart, pie chart, dan bar chartnya. Kita pindahkan dulu nyolongannya ke sebelah. Kita gunakan interval kelas saja dengan chartnya. Kita gunakan view pie chart, continue, dan oke. Dan ini dia adalah bentuk dari pie chartnya. Selanjutnya kita ke frekuensi. Nah, kita menggunakan lagi bar chartnya. Bar chart kita cek frekuensi, kemudian continue, dan oke. Dan hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk dari bar chartnya. Oke, itu adalah sudah selesai cara kita menentukan distribusi frekuensi menggunakan Excel dan IBM SPSS. Oke, kita tutup. Nah, sekian tutorial kali ini. See you di tutorial selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.